Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Rosmiati dengan NPM 10030118010, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Konsep Ulul Albab dalam Al-Quran dan Implikasinya pada Pendidikan Karakter. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang, di mana saya mengambil bahwa karakter adalah suatu cara berpikir dan berperilaku yang khas dalam individu untuk hidup saling membantu, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Manusia yang berkarakter baik merupakan manusia yang dapat membuat gagasan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Menurut Haruna Sution, orang berakal adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk menyelesaikan masalah setiap kali ia dihadapkan dengan problema dan selanjutnya dapat melepaskan diri dari bahaya yang ia hadapi. Orang yang sempurna dan bersih akalnya akan sampai kepada hikmah yang berada di balik proses mengingat, tazakur, dan berpikir tafakur, yaitu mengetahui, memahami, dan menghayati bahwa di balik fenomena alam dan segala sesuatu yang ada di dalamnya menunjukkan adanya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana halnya seorang ulul albab menurut Ibnu Katsir, ulul albab adalah orang yang mempunyai akal dan kecerdasan yang sempurna. Lafaz ulul albab diulang 16 kali dalam Al-Quran. Beberapa ulama menjelaskan bahwa lafaz ulul albab adalah orang yang cerdas dan berpikir. Yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti penelitian ini adalah bagaimana karakteristik yang sebenarnya dari ulul albab di dalam Al-Quran. Apakah di dalam ulul albab terdapat nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat kita ambil? Adapun tentang makna ulul albab dalam Al-Quran, dan yang kedua, mengetahui esensi dari ayat-ayat Al-Quran yang terdapat lafaz ulul albab, dan yang ketiga, mengetahui pendapat para ahli tentang ulul albab, dan yang keempat, mengetahui implikasi konsep ulul albab dalam pendidikan karakter. Penelitian tafsir Maudu'i, di mana metode ini berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas topik tertentu, yang sangat sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Selanjutnya, yang pertama bahwa seorang muslim harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang kedua, seorang muslim harus memiliki keteguhan iman. Yang ketiga, seorang muslim harus pandai mengambil hikmah atau pelajaran dalam setiap hal yang telah terjadi. Dan yang keempat, seorang muslim harus menepati janji yang telah dibuatnya. Adapun implikasi pendidikan karakter dari konsep ulul albab dalam Al-Quran, yang pertama bahwa seorang muslim harus mempelajari hukum-hukum Allah supaya dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk, selalu beribadah kepadanya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya sehingga ia menjadi pribadi yang bertakwa. Dan yang kedua, seorang muslim harus membiasakan melakukan kebajikan-kebajikan seperti menafkahkan harta secara sukarela, menjaga dan memelihara sholat, menunaikan zakat, menepati janji, bersabar atas segala cobaan, yang tentu disertai dengan keimanan kepada Allah. Maka ia akan menjadi seorang muslim yang Allah teguhkan keimanannya. Yang ketiga, seorang muslim harus pandai menggunakan akal dan hatinya untuk mentadaburi suatu hal yang telah terjadi supaya ia dapat mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Sehingga dengan hikmah atau pelajaran tersebut, ia menjadi seorang muslim yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang keempat, seorang muslim harus menepati janji dan membiasakan perilaku tersebut. Karena menepati janji merupakan sifat terpuji yang jika mengingkarinya, ia termasuk orang yang munafik dan hal tersebut sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, dapat diambil bahwa dan memiliki kesucian hati yang menggunakan akal dan hatinya untuk bertakwa kepada Allah, memiliki keteguhan iman, suka bertadabur, mengambil hikmah dari suatu kejadian yang telah terjadi, memahami hukum-hukum Allah, selalu beribadah dan menginfakkan hartanya di jalan Allah, selalu menepati janji dan sabar. Sehingga dengan amal perbuatannya itu, ia tidak terbelenggu oleh nafsu, mengetahui hakikat segala sesuatu, dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Adapun esensi yang dapat diambil yang pertama bahwa seorang muslim itu harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, seorang muslim harus memiliki keteguhan iman. Yang ketiga, seorang muslim harus pandai mengambil hikmah dalam setiap hal yang telah terjadi. Dan yang keempat, seorang muslim harus menepati janji yang telah dibuatnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.